Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu core value ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Oh iya, perkenalkan saya Gatra Gumilang Asmara, salah satu peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2025 dari Satker Badan Pengawasan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Jadi, akuntabel merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Lantas, apa contoh perilaku yang mencerminkan ASN yang akuntabel? Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Kemudian, mengapa akuntabel begitu penting khususnya bagi ASN? Hal ini karena pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Akuntabel memungkinkan warga negara dan lembaga legislatif untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pejabat publik, guna memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai kepentingan publik. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan, pejabat publik menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, sehingga dapat mencegah praktik korupsi dan penyimpangan kekuasaan. Dan yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Artinya, proses akuntabel memungkinkan instansi untuk mengevaluasi dan belajar dari hasil kinerja, guna meningkatkan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan. Setelah kita membahas akuntabel di awal, sekarang kita akan membahas apa itu kompeten. Dalam konteks ASN, kompeten adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Lantas apa aja sih kompetensi yang dibutuhkan ASN? Yang pertama, yaitu kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, serta perilakunya. Lantas bagaimana hak ASN atas pengembangan kompetensi? Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan ini tentu saja relevan utamanya dalam menghadapi dinamika lingkungan global dan kemajuan teknologi informasi yang berubah dengan cepat, sehingga kemutakhiran kompetensi ASN menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu panduan perilaku atau kode etik dari kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Artinya ASN diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri seiring perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Caranya bisa dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau pendidikan lanjutan. Kode etik yang kedua, yaitu membantu orang lain belajar. Artinya kompeten tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga ditunjukkan dengan membantu rekan kerja agar tumbuh dan berkembang. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan mendorong kemajuan bersama. Kode etik yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Artinya ASN harus menunjukkan profesionalisme dalam setiap pekerjaannya, bukan sekadar menyelesaikan tugas, tetapi menyelesaikannya dengan hasil yang terbaik. Ini mencerminkan dedikasi dan tanggung jawab seorang ASN.